Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'akum mata'an hasanah يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Damai Indonesiaku, pemirsa TV One yang dirahmati Allah. Sudah menjadi fitrah manusia bahwa manusia tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya dosa dan kesalahan sepanjang hidupnya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, setiap keturunan anak Nabi Adam pasti melakukan kesalahan. Namun sebaik-baiknya mereka yang melakukan kesalahan adalah mereka yang beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Ini merupakan peluang ampunan yang menjadi anugerah terbesar bagi hamba-hamba yang beriman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebahagiaan bagi mereka yang beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Inilah yang akan menjadi tema kita pada hari ini dalam Damai Indonesiaku, meraih kebahagiaan dengan beristighfar. Yang akan menghadirkan Ustadz yang sudah hadir di tengah kita, guru-guru kita. Ada Ustadz Jailani, juga Ustadz Fatih Rishad. Disiarkan dari Masjid Darut Taqwa, Jalan Masjid Darut Taqwa, Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat. Untuk pertama akan diawali oleh Ustadz Fatih Rishad yang akan mengupas mengenai kunci kebahagiaan hidup adalah dengan beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat mengikuti. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa walah amma ba'du. Para pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun antum berada,
ayahanda bunda di studio. Mudah-mudahan Allah berikan kita nikmat sehat walafiat. Allah berikan panjang umur kita. Tidak keluar dari tempat ini. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam takzim, salam cinta, salam mahabbah terlebih khusus untuk tuan guru kita yang mulia akhinal mahbub Kiai Haji Jailani mata'anallah bituli hayatih wa nafa'ana bihi wa bi ulumih. Kakanda Ustaz Al-Fat Tauhid, mudah-mudahan sehat walafiat. Bapak Ibu segenap pengurus Masjid Darut Taqwa Cinere Depok yang saya muliakan. Judul kita sekarang ini adalah meraih kebahagiaan wasilah istighfar. Memang ada apa dengan istighfar? Bahagia sing gemah ripah loh jinawi toto tentrem mangun kartora hareco. Rizki, barokah, semua nikmat. Kuncinya salah satunya ada di istighfar. Saudara yang saya muliakan, kita seorang muslim, kita seorang muslimah, maka pedoman hidup kita tidak boleh keluar daripada Al-Quran dan hadis. Ada secuil hadis indah daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Miftahu kullil khair at-taubah. Kunci dari segala kebaikan itu adalah taubat. Orang senang belum tentu baik. Uangnya banyak, korupsi. Bu, oi, masih kuat? Pak, masih hidup? Uang banyak, korupsi, nggak baik namanya. Senang mungkin tapi bias. Bu, harta banyak, dagang suka bohong, suka ngibul, ngurangin timbangan, ngurangin takaran. Uangnya banyak, senang tapi nggak baik. Maka saudara yang saya muliakan, kunci dari segala kebaikan dan keberkahan adalah taubat. Seringkali ayat Al-Quran di dalam satu bingkaian indah kalimat-kalimat lantunan firman Tuhan antara istighfar dengan taubat disandingkan ibarat sayap daripada sosok seekor burung. Burung tuh nggak bakal terbang kalau kagak ada dua sayap. Bu, tahu burung bisa terbang nggak? Ada yang burung kagak bisa terbang? Burung apa Pak? Burung sayapnya semper. Sayapnya dua terbang saudara, tapi sayapnya cuma satu, nggak bisa. Ini dia surah Hud. Tadi qori kita baca sudah selesai. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu. Wahai manusia, istighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, tsumma tubu, kemudian taubat. Istighfar sayap kanan, taubat sayap kiri. Jangan salah kaprah Bu, Pak. Ada orang bilang kalau udah istighfar itu udah taubat. Kalau boleh saya umpamakan, istighfar itu ibarat wudu. Wudu itu salah satu syarat sah sholat. Apakah orang yang sholat sah kalau nggak wudu? Bukan kalau dalam kondisi darurat syar'i, dia boleh tayamum. Tapi dia nggak darurat, dia bisa menggunakan wudu, tapi nggak wudu, sholatnya sah nggak? Maka orang taubat tapi nggak awal istighfar, maka sama orang kagak wudu sebelum sholat. Tapi salah juga, istighfar 1000 kali, STMJ, sholat terus maksiat. Maka saudara yang saya muliakan, istighfar ini adalah langkah pertama. Saudara yang saya muliakan, adab seorang manusia kepada Allah adalah istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali dalam hidup, hadis riwayat Imam Bukhari, 100 kali istighfar. Nabi, adakah manusia yang lebih hebat daripada Nabi Muhammad? Pak, masih kuat? Saya nggak kuat Pak. Adakah manusia yang lebih hebat daripada Nabi Muhammad? Oh, tidak ada. Nabi sehari 100 kali istighfar dan taubat, dijamin masuk surga, nggak punya dosa. Allah haramkan Nabi dan Rasul masuk surga, kecuali Nabi Muhammad yang masuk surga istighfarnya 100. Kita banyak dosa, nggak istighfar. Kita banyak dosa, males taubat. Mungkin ini jadi kata Rasulullah, man lazimal istighfar,
Siapa orang yang membiasakan istighfar minimal 100 dalam sehari, ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhraja. Allah jadikan urusannya yang susah jadi mudah. Bu, ada yang punya utang? Lah ngaku ya. Padahal Pak, orang punya utang biar kata kagak ngelaku kelihatan kuning kulitnya. Ini kalau masker dibuka manyun nih Ustaz Fat Kiai. Saudara yang saya muliakan, utangnya mau lunas. Urusan yang susah dikasih mudah sama Allah. Yang mustahil jadi possible. Satu, wasilah istighfar. Siapa orang melazimkan istighfar, Allah jadikan urusannya yang susah jadi mudah. Yang kedua, wa min kulli hammin faruja. Hati yang gelisah, hati yang takut, gundah gulana, galau tingkat kabupaten. Assalamualaikum. Takut di PHK, takut kena KPK, takut masuk bui, takut aibnya dibuka. Istighfar saudara, maka Allah akan tutup semua. Tenang hati kita. Jelas Bu? Yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki dari jalan yang enggak pernah disangka-sangka. Kalau kita pekerja setiap bulan terima gaji, kalau kita sebagai pegawai terima bulan setiap gaji, ibu bapak patokan gaji setiap bulan itu saja, ini sama saja Tuhan kita bos. Jauh dari itu. Istighfar, istighfar kepada Allah, taubat, bukan sekedar gaji bulanan, entah dari sini ada, entah dari situ ada, semua Allah kasih mudah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa setiap hari istighfar minimal 100 kali. Wallahu alam bissawab. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah. Ustadz Fatih sudah memberikan apa yang disampaikan Ustadz tadi, memberikan kita pelajaran yang sangat penting bagaimana istighfar memberikan wasilah yang sangat banyak, memberikan masalah jalan keluar, jadi memberikan jalan keluar dari masalah-masalah yang ada, memberikan hati yang tenang. Alhamdulillah. Dan insya Allah nanti di segmen selanjutnya kita akan mendengarkan kembali tausiah selanjutnya di segmen kedua bersama dengan Ustadz Jailani. Kali ini mengenai hikmah dan pelajaran penting apa dari istighfarnya Rasulullah SAW. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Alhamdulillah masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dengan tema hari ini meraih kebahagiaan dengan beristighfar. Tadi sebelumnya kita sudah dengarkan bagaimana Ustadz Fatih, Rasulullah SAW bahkan terus beristighfar meskipun sudah dijamin surga. Nah, pelajaran penting apa yang bisa diraih dari cara Rasulullah SAW beristighfar? Kita akan dengarkan tausiah dari Ustadz Jailani. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan insya Allah untuk kita semua selaku umatnya. Para jamaah sekalian yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada, wabil khusus kepada Al-Mukarram wal Mukhtaram Ustadzuna Al-Fadil Al-Ustadz Fatih dan juga kepada Al-Ustadz Al-Fard yang hadir bersama kita menemani perjumpaan kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan semuanya Allah Ta'ala berikan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara hadirin jamaah yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
taubat masing-masing daripada para nabi sejauh yang saya tahu dan saya pahami itu punya perbedaan. Taubat yang paling gampang, yang paling enak tuh umat Nabi Muhammad sallallahu. Assalamualaikum. Masih hidup nggak nih? Bu, sehat? Utang lunas? Belum? Derita loh itu. Bu, jadi yang paling gampang tuh taubatnya umat Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam ayatnya, firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ninggalin yang namanya perbuatan dosa. Jangan diulang lagi tuh. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian benci balik kepada kemaksiatan dan dosa itu. Itu salah satu daripada syarat-syaratnya kita. Beda sama umatnya Nabi Musa. Umat Nabi Musa waktu disuruh taubat bukan kayak kita. Assalamualaikum. Perhatiin baik-baik nih ya. Apaan? Taubat. Nganga aja loh. Apa kata Allah, wa idh qala Musa liqaumihi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijl fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Masya Allah. Zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum ila akhiri ayah. Ketika Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, beliau berkata kepada siapa? Umatnya Bani Israel, ketika dia melakukan dosa di mana dia menyembah yang namanya lembu sebagai pengganti sesembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia bertobat. Apa kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam? Ente tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membunuh diri kalian sendiri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz tanya, jawab yang keempat, berat apa gampang? Berat apa gampang? Mudah apa susah? Maka enak jadi yang namanya umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh. Tinggal disuruh salah satunya banyakin istighfar. Karena dengan istighfar menjadi salah satu syarat diterimanya taubat itu sendiri. Di satu sisi lain istighfar itu juga sendiri mempunyai keutamaan yang banyak. Beda sama orang dulu. Enggak kelar cuman istighfar doang. Nabi, tadi Ustadz juga bilang, Nabi. Assalamualaikum. Nabi. Dosa kagak dijamin sorga. Iya tiap hari ya ayuhan nas tubu ilallah. Fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah. Hei orang-orang manusia, tobat kalian kepada Allah. Nih saya aja. Tuh maksudnya. Nabi mah kagak sombong, cuman di situ ada kalimat, lah saya aja yang kagak punya dosa. Jangan begitu ya. Saya aja yang kagak pernah buat salah sama Allah Subhanahu wa taala. Yang tiap hari sujud, yang tiap hari tahajud, yang tiap hari sholat. Sampai Sayyidatuna Aisyah bingung lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau ngapain? Kalau bahasa Betawi bilang, "Bang, ngapa nyeksa diri acan sih, Bang?" Tuh. Assalamualaikum. Bener apa kagak? Lah abang mah udah dijamin masuk surga, kapan? Ngapa jadi susah-susah amat begini banget taat sama Allah Ta'ala sampai tuh kaki bengkak. Masya Allah. Kata Nabi, ya Aisyah, apa kagak boleh abang jadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur? Masya Allah. Bu, bengkak. Pak, bengkak. Lah orang mari sama, kakinya bengkak,
Men bedanya bukan sholat gara-gara asam urat. Bener bener. Nabi 100 kali. Keterangan yang lain lebih dari 70 kali. Nabi tuh, ya Allah, ya Allah. Bagaimana Abdurrahman Jailani yang pinter ngomong doang, ngamalinnya kagak. Astaghfirullahal. Istighfar biar banyak. Bu, Assalamualaikum. Istighfar. Apaan? Kosannya kata mama maksa bener ceramahnya. Lah emang kudu begitu. Kita nih malu. Ya Allah sama Rasulullah. Para nabi tuh jauh daripada yang namanya dosa-dosa, jauh. Enggak ada. Maksum. Jangan bilang nabi kayak kita. Jangan pernah ngomong namanya manusia gitu ya. Awas nih, hati-hati nih, terakhir nih. Jangan pakai ngomong begini. Namanya juga manusia, tempat salah dan lupa, sampai situ bener. Ujung-ujungnya jangan kata kita, para nabi aja buat dosa langsung bisa murtad, saudara, hati-hati. Kita buat dosa, nabi dan para rasul maksum, Allah Ta'ala jaga daripada dosa-dosa yang membawa daripada kecelaan dan juga kekejian. Insya paham? Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, semoga apa tadi yang disampaikan oleh Ustadz Jailani menjadi pelajaran penting buat kita semua, bahwa Rasulullah SAW saja terus beristighfar setiap harinya, apalagi kita hambanya yang penuh dengan dosa harus senantiasa beristighfar. Selepas jeda nanti pemirsa kita akan lanjutkan lagi dalam Indonesiaku dengan sesi tanya jawab yang akan diajukan oleh para jamaah yang hadir pada hari ini, yang akan dijawab langsung oleh guru-guru kita. Sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Alhamdulillah, kita sudah masuk dalam segmen ketiga, dan di segmen ini kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu hadirin yang hadir pada hari ini untuk bertanya langsung kepada guru-guru kita mengenai tema kita hari ini, istighfar sebagai kunci untuk meraih kebahagiaan hidup. Pertanyaan pertama saya akan berikan untuk ke jamaah pria. Ada Pak Maulana yang sudah siap dengan pertanyaannya. Silakan Pak Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat guru-guru kami yaitu Ustadz Jailani maupun Ustadz Fatih, alhamdulillah menarik tadi apa yang telah disampaikan tentang istighfar maupun taubat. Yang ingin saya tanyakan adalah apa saja tanda bahwa taubat atau istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik, silakan langsung dijawab Ustadz Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, ibadah itu adalah cahaya. Ibadah itu adalah cahaya. Taubat itu adalah satu pongkol pangkal daripada diterimanya semua ibadah kita. Kalau ngomong masalah sah, syarat-syarat sholat dikerjakan, rukun-rukun sholat dikerjakan, sah sholatnya. Apakah pertanyaannya sholatnya kita diterima sama Allah? Ntar dulu. Nih beli sarungnya, beli pakaiannya, uang dari mana? Kalau uangnya boleh ngerampok, uangnya boleh kobas, ngerti kobas gak kau ngaji? Bokis. Uangnya boleh korupsi, maka Rasulullah bersabda, orang yang sholat tapi ada satu perak saja pakaiannya beli daripada hasil korupsi, maka dia seperti berwudu dengan darah dan nanah, maka enggak sah. Nih saudara, kalau ngomong sah, kalau ngomong istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, orang bisa. Saya taubat kepada Allah, mungkin lisan bisa. Perihal taubatnya nasuha, Allah terima, maka taubat itu ada rukunnya. Bu, masih hidup? Di dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari
Ada 4 rukun taubat. Kalau satu rukun kita tidak kerjakan, maka taubat kita sama dengan taubat bangkai. Waruhut taubah an-nadmu. Rukun taubat yang pertama adalah nyesel. Ruhnya taubat adalah nyesel. Ibu kalau nggak ada ruhnya bukan ibu, namanya almarhumah. Pak. Bapak kalau ruhnya nggak ada namanya almarhum. Jelas? Jelas? Taubat punya ruh yang pertama adalah nyesel. Nih rukun pertama harus ada nyesel. Kalau taubat nggak nyesel namanya taubat sambel. Ada orang ngerujak pedes banget, wah kapok dah gua mah. Besok nyobain lagi. Taubat apa namanya tuh? Taubat PA namanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang pertama kudu nyesel. Rukun yang kedua adalah al-azmu ala alla ya'uda ilaih. Janji kuat kagak mau ngulangin lagi. Tadi kata guru kita sudah dibahas. Jangan sampai ngulangin lagi. Janji saudara, gak bakal ngulangin lagi. Yang ketiga, ikla'un nafsi. Tarik diri kita ketika ada peluang. Kita bisa maksiat. Ketika bertemu si fulan kita bisa melakukan lagi saudara. Tarik diri kita. Saudara yang saya muliakan, ada satu contoh khusus kasus besar tapi simple. Orang yang gak maksiat tapi maksiatnya sama yang maksiat. Contohnya adalah al-khamru ummul khaba'is. Khamr itu biangnya segala kejahatan. Ada orang mabok pak. Teman kita mabok, kita mah kagak mabok kagak. Asa solider. Ah bro, lu mah kagak solider sama gua. Sini kongko bareng. Kita kagak mabok, cuma udut doang. Kita kagak mabuk cuma ngeteh doang. Teman kita yang mabuk fahuwa syarikuhu fil ismi, dosanya sama besar dengan yang mabuk. Oh kalau gitu Pak Ustadz, tahu gitu masih mabuk juga, blow on namanya. Saudara yang saya muliakan, hati-hati tarik diri kita kalau kita benar-benar taubat. Yang terakhir ayahanda, raddu hukukil adami, kembalikan hak-hak anak Adam. Bu, orang zina taubatan nasuha diampunin. Pak, mabuk Allah ampunin. Entar dulu, kalau urusan korupsi, urusan gadai, urusan utang belum terbayar, balikin dulu. Kita pernah ngambil uang orang 2 juta, ya ampunkan saya. Berlinang air mata, bersimbah kita punya air mata dalam sejarah kita, diampunin. Tapi masih 50%, balikin dulu. Yang koruptor nggak cukup kita sedekah sama ustadz biar bersih harta kita. Balikin. Nah nih, itu salah satu tanda kalau orang sudah 4 rukun ini, insya Allah dia akan bercahaya, hatinya tenang, dan yang pasti kehidupannya lebih berkah daripada sebelumnya. Baik, Masya Allah, jawabannya sangat lugas. Pertanyaan selanjutnya dari jamaah akhwat Ibu Yuni, dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Yuni mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara kita bertaubat di jalan Allah dengan hati yang ikhlas? Mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Jailani menjawab. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan unik nih. Bagaimana cara kita tobat dengan ikhlas? Ikhlas itu cara tobat gitu. Assalamualaikum. Paham gak nih? Jadi salah satu daripada metode kita tobat, ya harus ikhlas. Emang semua-muanya juga harus kudu diperuntukkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan gitu ya? Yang kedua, syarat taubatnya kita jalanin. Nah cuman tadi dipecah tuh apa yang menjadi penjelasan Ustadz Fatih. Kalau boleh saya tambahin. Kalau yang 3 tadi syarat taubatnya cuman ame Allah Ta'ala gitu. Assalamualaikum. Maksudnya apa Pak Ustadz? Kalau kagak ada sangkut pautnya sama orang, enak. Ngapa? Allah tuh maha pengampun. Mau bagaimana banyaknya dosanya hamba, diampunin pasti mau Allah. Kalau kita mau minta ampun kepada Allah. Coba kira-kira dosa apa yang kagak diampunin sama Allah? Assalamualaikum.
Dosa apa kira-kira? Musyrik. Bapak-bapak, musyrik. Ustadz garis bawahin lagi, musyrik aja masih diampunin sama Allah. Syirik ya sama, murtad masih. Kalau dia balik lagi cuman dosa murtad, ini Ustadz jelasin dulu nih. Dosa murtad bukan langsung istighfar, syahadat dulu. Hati-hati. Mengeluarkan kata-kata yang menjatuhkan kita kepada kekafiran, syahadat dulu ulang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar dan Rasulullah. Dan kenapa tadi sebagai penutup, sebagai jawaban saya, yang tadi murtad segala macam semuanya musyrik diberikan oleh Allah Ta'ala ampunan selama masih hidup. Kalau mati dalam keadaan kemusyrikan dan lain sebagainya, baru itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita nanti masih memiliki satu segmen lagi tanya jawab. Selepas itu kami akan kembali, tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Anda masih menyaksikan Damai Indonesiaku dengan tema meraih kebahagiaan dengan beristighfar dan juga bertaubat. Kita masih masuk dalam segmen sesi tanya jawab. Saya persilahkan dari jamaah Ikhwan, ada Bapak Mahmuri untuk memberikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahmuri dari warga Krukut, Kampung Tan, Kecamatan 5 Kota Depok. Dari jamaah Masjid Jami Darut Taqwa mau bertanya, Pak Ustadz, tentang istighfar dan tobat pada zaman Rasulullah. Apa yang diajarkan zaman Rasulullah istighfar dan tobat, dan waktunya kapan yang lebih bagus gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Jailani mungkin. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan lebih mencermati pada persoalan waktu. Berbicara tentang istighfar atau bicara taubat, maka wasari'u ila maghfirati min rabbikum, kan ila akhiri ayah. Kata di awal tadi sudah jelas, wasari'u, dan bersegeralah. Itu bersegeralah. Jadi kalau berbicara waktu kapan, ya segera. Karena kita nggak tahu yang namanya umur, gitu ya. Kalau buat persoalan kebaikan jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Baik itu persoalan istighfar, minta ampun, taubat dan lain sebagainya. Kayak contoh begini, ada salah satu jamaah anak mau nikah. Ini orang tua ini juga supaya jadi yang namanya pelajaran. Si anak maunya buru-buru nih, asal sah dulu, iya kan? Bagus nggak tuh? Bagus ya. Tapi kadang-kadang kita lebih mau mengutamakan hukum adat kebiasaan ketimbang hukum agama. Entar aja sekalian pokoknya rame-rame. Padahal posisinya nih orang udah lumayan uzur gitu, punya orang tua. Udah nikahin aja dulu. Entar kalau ada rezeki, bukan kagak yang namanya ngeramein, bukan kagak yang namanya hajatan pakai. Duluin. Ternyata subhanallah, ya udah lamaran aja katanya nih. Tahu-tahu subhanallah luar biasa. Agustus mau jalan. Tapi udah keburu dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, walinya atau orang tuanya. Tuh begitu. Makanya segala perbuatan jangan kata tobat, perkara yang lain. Jangan kata tobat, maksudnya tobat itu maksudnya yang paling penting. Perkara yang lain berupa kebaikan disegerakan. Ada beberapa hal yang harus disegerakan, tapi insya Allah kapan waktu bakal kita bahas. Insya Allah. Naam. Masya Allah, harus disegerakan taubat karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput. Pertanyaan selanjutnya dari jamaah akhwat, ada Ibu Muzakinah akan memberikan pertanyaannya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Zakinah mau bertanya pada Pak Ustadz. Tanpa sengaja kita melakukan zina mata.
Terus jina mata itu melintas ketika kita dalam sholat. Lalu bagaimanakah dengan istighfar itu? Apakah jina itu selalu ada atau sudah pergi gitu? Terima kasih Pak Ustadz. Baik, Ustadz Fatih mungkin bisa dijawab pertanyaannya. Lah ibu sempet-sempetnya itu ya. Bunda lagi sholat umpama selintas zina mata ngelihat gantengnya Kiai Ujai. Dosa enggak itu? Saudara yang saya muliakan, selama masih dalam hati, maafin, istighfar aja. Umirna an nahkuma bizawahir wallah yatawalla sarair. Rasulullah bersabda, kita ini diperintahkan untuk menghukumkan semua yang zahir, yang kelihatan. Yang kagak kelihatan dalam hati urusan Allah dah. Yang penting istighfar. Bukan cuma bunda, bukan. Saya juga kadang begitu. Lagi sholat ingat ya sesuatu lah. Manusiawi. Cukup kita istighfar. Mudah-mudahan kita juga Allah ampunkan dosa kita yang zahir. Kalau asalnya dari batin kita gampang untuk istighfar. Ya, wallahu alam bisawab. Demikianlah pemirsa Dhamma Indonesiaku pada kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita bisa menjadi motivasi bagi kita untuk terus beribadah dengan baik, menyadari kesalahan kita dan juga bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir kata saya Alfa Tauhid dan juga kru dari Dhamma Indonesiaku pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan apa yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan akhiri dengan doa dari Ustadz Jailani. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah yang maha mendengar lagi maha mengabulkan doa hamba-hambanya. Ya Allah, kami semua yang ada di sini adalah hamba-Mu yang fakir, yang dhaif, yang hina, yang penuh dengan banyak dosa. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, maka ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Ya Allah, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, dosa yang lahir maupun dosa yang batin. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Begitu juga dengan dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ampuni mereka, sayangi mereka. Ya Allah, ampunkan pula dosa anak-anak kami. Ya Allah, saudara-saudara kami. Ya Allah, orang-orang yang kami sayangi, sahabat kami. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa kami. Ya Allah, jangan Engkau ambil kami. Ya Allah, kecuali Engkau telah mengampuni daripada dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Akramal Akramin, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Mawahibil Izam. Ya Allah, sungguh Engkau maha mengetahui ya Allah bahwa amal-amal kami ya Allah tidak pantas untuk memasukkan kami semua ke dalam surga-Mu. Tapi rahmat dan ampunan-Mu lah ya Allah yang mampu untuk memasukkan kami semua ke dalam surga-Mu. Maka pandang kami ya Allah, pandang kami ya Allah dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Rabb. Pandang kami ya Allah dengan cinta-Mu dan hapuskan ya Allah dosa-dosa kami, seberat apapun dosa kami ya Allah. Ya Akramal Akramin, ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya kirim.